Tapi berat gitu buat aku. Jadi aku yang berat gitu buat aku istiqomah. Iya. Padahal lingkungan aku sekarang nih kuliah baik juga. Juga Bunda ngajarnya sambil tiduran gitu, karena nggak bisa duduk aja, nggak bisa. Nah pas aku udah di Geria Quran kurang lebih 1 tahun, pokoknya setengah perjalanan itu alhamdulillah banget itu penyakitnya tiba-tiba kayak hilang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Hikmah TV, kembali lagi bersama saya Lutfiah Haura Ramadanti di podcast Sisi Perempuan. Kali ini kita mengundang narasumber muda kelahiran 2005 yang amat luar biasa. Beliau ini adalah seorang hafiz Quran, penulis, daiyah muda, motivator Quran, dan juga influencer Quran. Beliau juga pemegang 3 sanad dan juga mutun tajwid, Masya Allah. Pokoknya kalau disebutin satu persatu nggak bisa deh di sini ya prestasi beliau ini. Beliau adalah Anastasia Putrian Khaira. Assalamualaikum Anas. Waalaikumsalam Kak Haura. Gimana nih kabarnya Nas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makasih Kak Haura banyak gimana ya. kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya makasih banyak udah mau datang ke podcast Sisi Perempuan. Iya, Nah, kasih juga udah diundang. iya sama-sama. Kalau boleh tahu panggilan akrabnya Kak Anastasia apa nih kalau teman-teman biasanya manggil? Aku biasa dipanggil Nanas. Oh, Kak Nanas ya, Kak Nanas. Oke. Nah, Kak Nanas ini by the way ya teman-teman, dulu pesantrennya bareng aku ya. Iya, bareng Kak Di Haura. pesantren Tafiz Gria Al-Quran Indonesia. Nah, dan juga dulu pertama kali menyelesaikan ziyadah 30 juz tuh di pesantren itu ya. Iya benar. Pesantren Tafiz Gria Quran ya. Di Geria Quran. Kalau boleh tahu tahun berapa tuh Nas waktu itu ya? 2018 bulan April. Masya Allah, itu berarti kamu umur berapa deh? 13 tahun. 13 tahun menyelesaikan 30 juz ya. Dalam waktu berapa lama tuh Nas? 3 bulan nggak sih kalau nggak salah? 3 bulan, kurang Masya lebih. Allah. Kalau boleh diceritain motivasi kamu masuk pesantren tuh apa? Awalnya tuh kan usia SD tuh udah mulai ngafal ya. Udah mulai ngafal tapi masih di TPA, di RQ gitu, masih bolak-balik kan. Nah, pas proses menghafal SD itu, qadarullah Allah titipin sakit ke bundaku gitu. Sakit Iya. yang lumayan kronis lah. Sampai kurang lebih tuh 2 tahun sampai 4 tahun itu nggak bangun dari kasur. Nah dari situ bunda bilang pengen punya anak yang penghafal Al-Quran. Dan di situ kan kita udah terbiasa ngafal tuh ya. Iya, Udah terbiasa setoran bareng, nyiapin hafalan bareng, murojaah bareng. Akhirnya karena bundanya sakit, pasti bunda nggak bisa nemenin aku seintens saat sehat gitu kan. Iya, Bisa nemenin ngafal. Jadi akhirnya diputuskan aku untuk masuk ke pondok tahfidz yang khusus menghafal aja biar fokus menghafal gitu kan. Masya Maka Allah. masuklah ke Geria Quran situ. Jadi motivasi awalnya itu ya karena bunda sakit dan bunda pengen aku jadi penghafal Al-Quran, sementara bunda nggak bisa nemenin aku yang intens gitu kayak pas bunda sehat. Jadi gitu. dimasukin lah aku ke pondok tahfidz gitu. Gitu ya. Jadi pengen menghafal ya, pengen ada partner, teman Iya, untuk menghafal itu ya. Terus akhirnya bunda sembuh tuh. Nah iya itu keajaiban Quran banget emang ya. Jadi pas kita di GQ itu 2 tahun kan ya. Di Geria Quran tuh 2 tahun. Di tahun pertama itu bunda sehat banget. Jadi nggak ada yang tadinya tuh ketemu orang takut, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa bangun dari kasur gitu kan. Pokoknya baring aja sampai ngajar. Itu kan ada rumah tahfidz juga di rumah. Waktu itu santrinya masih sedikit. Nah itu juga bunda ngajarnya sambil tiduran gitu karena nggak bisa duduk aja, nggak bisa. Nah pas aku udah di Geria Quran kurang lebih 1 tahun, pokoknya setengah perjalanan itu alhamdulillah banget itu penyakitnya tiba-tiba kayak hilang gitu. Meskipun nggak yang sembuh total, tapi ya bunda bisa kemana-mana, bunda bisa keluar rumah, bisa ketemu orang, ngajar juga bisa kayak orang sehat gitu kan. Nah di situ aku terharu banget kayak oh ternyata Allah nitipin kebaikan itu lewat Al-Quran. Makanya di situ mulai Masya Allah ya. kecetus lagi gitu, semangat yang lebih berapi-api untuk Iya. pegangin Al-Quran kemanapun aku pergi gitu. Masya Allah, keajaiban Al-Quran ya. Masya Allah Allah banget. Terus sekarang kesibukan kamu apa nih? Kan waktu itu kan pesantren 2 tahun tuh ya, pas SMP berarti ya. Nah lulus dari situ
lulus dari Gria Quran kamu lanjut kemana tuh? Lulus itu kan berarti aku lulus kelas 2 SMP. Nah, kelas 3-nya Oh iya. kelas 3-nya aku lanjut di Ma'had Syekh Adi Jaber almarhum. Itu pengambilan sanad, fokus pengambilan sanad di Masya sana 1 Allah. tahun. Iya ya, kamu kan 3 tuh sanatnya ya. Iya. Sanat apa aja tuh kalau boleh tahu? Itu yang 2 mutun tajwid, Tuhfatul Atfal sama Jazariyah. Yang satunya lagi itu sanad riwayat Hafiz an Asim. Tapi sekarang lagi proses syu'bah an Asim. Masya Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membahas seputar Al-Quran ya, Kak Nanas ya, tentang tips, trik, dan juga motivasi dari Kak Nanas buat teman-teman. Nah, apa sih pengalaman Kak Nanas dalam menghafal Al-Quran nih? Pengalaman baiknya dan buruknya. Pastinya pernah kan ngerasa futur dan jauh dari Al-Quran gitu. Kalau pengalaman baik itu pastinya banyak banget kan. Salah satunya ya tadi lewat, ternyata Allah titipin kesembuhan bunda tuh lewat perantara Allah maunya keluarga tuh deket dulu sama Quran gitu. Karena kan tadinya juga kita bukan keluarga yang islami banget gitu. Jadi bunda juga hijrah. Tadinya juga bunda kerja yang istilahnya nggak nutup aurat lah gitu. Nah, begitu mulai menghafal Al-Quran, mulai sakit, nah, kita mulai fokus menghafal Al-Qurannya. Di situ aku nemuin sisi baik dan bahagianya jadi penghafal Al-Quran gitu. Ternyata kayak punya banyak banget privilege jadi penghafal Al-Quran tuh. Yang tadinya kita harus lewat jalan yang jauh untuk mendapat suatu hal yang kita inginkan, lewat jalan kita jadi penghafal Al-Quran ternyata segampang itu gitu. Ternyata segampang itu. Nah, salah satunya adalah kesembuhan bunda yang paling aku bahagia banget di situ, sampai aku punya sosok bunda yang utuh gitu kan. Masya Allah. Terus juga punya teman-teman dan lingkungan yang mahal banget menurut aku, apalagi sekarang ini kan, di zaman ini kayak kita punya sahabat, punya teman yang deket sama, yang inget Allah aja deh, itu kayaknya mahal banget kan. Nah, lewat jalan penghafal Al-Quran Allah titipin teman-teman itu. Terus juga ya Allah bikin aku sampai ada di posisi sekarang itu lewat perantara aku jadi penghafal Al-Quran dulu gitu. Allah maunya aku deket dulu sama Al-Quran, baru Allah kasih dunianya gitu. Allah berikan hidayah ke bunda awalnya ya. Bunda hijrah, terus akhirnya mendidik anak-anak yang menjadi penghafal Al-Quran. Terus bunda sakit, akhirnya sembuh karena Kak Nanas fokus di pesantren ya, menyetorkan hafalan sampai hatam 30 juz, Masya Allah. Terus kan sekarang kamu punya rumah Quran juga ya. Nah, itu sejak kapan tuh? Itu sejak 2017. Kamu masih pesantren juga ya berarti? Awal masuk pesantren Gria Quran, posisi bunda masih sakit. Udah langsung bangun rumah tahfiz. Oh, siapa tuh yang ngajar berarti? Bunda. Masya Allah. Jadi yang ngaji itu cuma kayak teman-teman aku yang main. Jadi siang kita main sepeda bareng, pulang tuh ngaji bareng-bareng di rumah gitu. Jadi awalnya ngajak teman-teman dulu gitu ya. Awalnya ngajak teman-teman. Masya Allah. Terus sekarang kan kamu aktif banget ya. Jadi pengajar juga. Dengar-dengar jadi pengajar tahfiz luar negeri juga ya. Di negeri mana aja deh? Jepang, Qatar, Taiwan, Australia. Masya Allah. Itu berarti lewat online gitu ya ngajarnya? Online. Gimana tuh ngajarnya, kan orang luar tuh? Tapi bahasanya yang dipakai bahasa pengantin Indonesia, karena mereka orang sini, itu orang Indonesia, cuma ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang nikah sama orang sana. Yang mereka gitu. tinggal di luar negeri sana ya. Kamu adain kelas tahfiz gitu. Masya Allah ya. Terus juga kamu sekarang aktif di Instagram, rajin konten tuh, ngepost konten tiap hari kan, konten motivasi menghafal, cara murojaah, tips dan trik gitu ya. Nama Instagramnya apa, Nas? Ada dua kan? Anastasia Khaira, sama satu lagi Meja Ngafal. Itu udah diganti. Oh, itu udah diganti. Oh. Karena waktu Meja Ngafal Quran itu orang ngiranya itu akun kayak akun umum yang dipegang admin, ngerti gak? Oh, akhirnya jadi beralih username-nya. Username diganti, tapi isinya sama. Oke. Nah, pertama kali kamu fokus ngonten itu apa sih motivasinya? Itu tuh lucu kalau ada ceritain. Itu awalnya tuh disuruh sebenarnya. Akunya nggak mau. Jadi waktu aku di GEK itu kan sampai umur 14, ya kan. Nah, umur 15 itu sampai umur 14 ya? Ya kalau nggak salah. Pokoknya pas SMP kelas 3 itu, pas aku pengambilan sanad itu, Bunda minta aku untuk ngonten. Alasannya adalah karena amanah kamu di ilmu ini banyak. Nggak bisa kita batasin ngasihnya cuma ke orang-orang terdekat kita gitu. Karena wadahnya belum tentu cukup gitu kan. Jadi Bunda minta tuh disebar lebih luas lagi. Dan sekarang kan zamannya ya sosial media, berarti cara nyebar lebih luasnya kan pasti pakai sosial media gitu kan. Dan Bunda nggak mau anak-anaknya itu berdakwah ataupun belajar atau jadi orang yang deket sama Al-Quran tapi kegerus zaman. Karena nanti orang nggak akan ngelirik, kayak misalnya kita
ngajak orang ayo ngafal Quran nanti kita ini tapi kita nggak ngebuktiin kalau kita tuh sukses gitu. Benar. Kalau kita berasa kan orang juga nggak pengen kan jadinya. Makanya bunda minta aku untuk konten, tapi kan di situ posisi umur aku 15 tahun aku masih kayak retake nih, misalnya disuruh retake aku masih kayak ih udah panas gerah udah ngambek-ngambek gitu. Masih Jadi, belum percaya diri juga ya masih gitu. belum sadar terus ngapain kalau aku udah sebar nih ilmu buat apa juga gitu kan. Tuh aku juga ngamalin sendiri gitu. Makanya masih sering ngambek-ngambek sampai akhirnya setahun berjalan itu berhenti ngonten dulu. Sempat berhenti ngonten. Iya, sempat berhenti. Jadi nguploadnya tuh kayak seadanya aja, kalau lagi ada kegiatan diupload, enggak ya udah gitu. Semutnya gitu ya. Semut-mutnya kita. Nah, pas tahun 2021 kemarin aku nemu akun Ikhwan dia tentang tahsin. Tentang tahsin. Nah, di situ mulai follow-followan dan dia ngajak aku kenapa nggak ngonten aja katanya kan gitu. Aku bilang, "Ya ini sebenarnya dulu ngonten, cuman ya niatnya belum kuat gitu kan." Sampai akhirnya aku nemu akademi kreator. Aku namanya akademi kreator. Di situ aku tertarik untuk ikut. Iya, punya Bang Ogut. Iya, tahu. Iya, di situ aku tertarik untuk ikut dan ternyata pas udah daftar itu tuh banyak konten kreator atau influencer dakwah juga. Jadi nggak cuma orang-orang yang bikin branding sosial media gitu loh, banyak orang-orang yang kayak kita juga. Nah di situ mulai aku fokus nge-branding akun aku karena aku ngerasa ya benar kata bunda, kita nggak bisa nuangin teko ke gelas wadah, kita paksa udah penuh kita tuang terus tanpa kita tuang lagi gitu kan. Bener. Jadi wadahnya harus nyari yang cukup gitu. Makanya dan dakwah kalau kagak zaman yang akan didengar orang juga. Kitanya juga jadi nggak akan semangat buat upgrade diri kalau misalnya di situ-situ aja. Nah menurut aku sosial media itu yang bikin kita jadi kayak mau maju lagi, ngelihat dia udah lebih tinggi kita kejar lagi gitu kan, ngelihat dunia lebih luas gitu ya. Jadi lebih termotivasi lagi. Itu sih awalnya konten. Jadi banyak teman-teman yang mendorong kita ya, banyak teman-teman yang mendorong. Terus tantangan kamu nih kan udah jadi influencer berapa lama berarti ya? 4 tahun ya. 4 tahun ya, Masya Allah. Itu kan kamu rutin banget tuh ngonten setiap hari. Kalau aku lihat lewat terus di reels kan, Masya Allah ada aja kontennya gitu kan. Nah tantangan kamu tuh selama jadi konten kreator tuh apa sih? Pasti banyak banget kan. Salah satunya itu nggak konsisten. Oh itu susah ya. Awal-awal tuh kayak aduh capek, apalagi kalau misalnya kita ngelihat ya kadang nggak ngerti ya cara pandang orang gimana, ya ada yang nge-hate gitu kan. Ya itu kita juga suka kayak salah kali ya aku gitu, akhirnya mundur lagi gitu. Atau kita ngerasa takut sama diri sendiri, takutnya jadi salah niat, atau takutnya jadi kayak tujuannya malah ke situ doang. Nah itu suka kayak gitu. Tapi balik lagi ke niat awal, aku sih niatingnya kan niat awalnya ya emang buat dakwah. Ya udah kalau misalnya lagi ada apa-apa bukan konten yang diberhentiin tapi niat yang dilurusin lagi. Iya benar-benar. Apalagi yang kita post itu bisa jadi amal jariah ya Nus ya. Jadi sangat-sangat penting gitu. Terus banyak juga nih teman-teman yang nanya gimana sih caranya istiqomah di zaman sekarang. Maksudnya banyak banget nih Anastasia ya kan Anas yang selesai menghafal 30 juz, selesai ziyadah Al-Quran atau selesai setoran berapa juz, udah habis itu lepas gitu. Murojaahnya gak kepegang karena alasannya ada sibuk lah, kuliah, banyak tugas. Nah karena Anas sendiri kan punya kesibukan ya, itu gimana tuh Kak tips cara mengatur waktunya gitu kalau misalnya kita punya kesibukan gitu? Kalau manajemen waktu, ini yang pertama kali di-mention atau kita garis bawahi gitu ya. Kalau misalnya berbicara tentang manajemen waktu tuh nggak bisa dipatokin ke orang gitu kan. Biasanya kalau misalnya dari followers gitu, suka nanya manajemen waktu tuh dia mau niru plek ketiplek gitu loh Kak. Aku bilang nggak bisa karena kegiatanku sama kamu beda. Iya, jam kita juga beda-beda. Nah, balik lagi ke kegiatan masing-masing. Kalau misalnya kita kan pasti punya kegiatan yang prioritas banget tuh yang mana. Jadi setelah kita tahu kegiatan kita apa aja, itu kita belah-belah deh tuh. Mana yang prioritas, mana yang sekiranya deadline, dan mana yang sekiranya ya kalau kita tinggal kita yang rugi gitu kan. Nah dari situ kita bisa nemuin waktu-waktunya. Kalau aku misalnya, aku selalu deket sama waktuku sama Quran itu selalu di jam-jam gelap. Kalau nggak habis subuh ya malam. Oh gitu, lebih fokus ya. Karena kalau udah waktu terang itu pasti ada aja deh tuh gangguannya. Ntar yang tugas, yang dipanggil ini, minta tolong itu kan, jadi nggak kelar-kelar. Makanya di waktu-waktu gelap. Dan kalau mau langsung kelihatan banget disiplinnya, tertibnya mau kelihatan banget, ya mau nggak mau harus ada orang yang bikin kita selalu gereng. Jadi nggak bisa banyak-banyak ngerem. Entah itu temen yang kayaknya dia larinya cepet banget, kita mau ngejar dia terus, atau kita ikut program-program, halakoh-halakoh gitu kan ya, komunitas-komunitas, atau punya guru yang emang tegas banget buat ngedidik disiplinan kita.
Jadi ngedorong kita mau nggak mau harus setoran kayak gitu Iya, ya. Karena kalau misalnya sendiri, kadang kalau iman lagi turun udah tuh turun lepas terus, iya. tuh, udah lepas berbulan-bulan gitu kan. Jadi emang harus masuk ke kelas gitu ya, punya guru. Terus apalagi ya, banyak sebenarnya yang mau ditanya ini. Gini, ada juga nih Kak Nanas, banyak yang nanya, kalau misalnya orang awam mau mulai ngafal Quran itu bisa nggak sih? Apalagi kalau misalnya lingkungan mereka tuh tidak mendukung gitu. Lingkungan mereka tuh nggak Islami, tapi mereka pengen hijrah, pengen ngafal Quran. Apa langkah apa yang harus mereka lakuin pertama? Mulai dulu, langkah pertamanya mulai dulu. Mulai Itu kalau aja dulu gitu mulai ya? aja dulu. Kalau udah niat-niat baik kayak gitu, kadang kan kita ngerasa gini, ih nggak pantas deh kayaknya, aku belum tahu apa-apa, atau masa lalu aku banyak banget dosanya. Iya, benar. Gitu kan, kayaknya aku nggak pantas deh ngafal Quran. Itu jangan didengerin. Pokoknya kalau ada niat baik yang terbesit, entah kita lagi ngapain pun, dilakuin aja dulu. Nanti pasti kalau kita udah ngelakuin, mulai ngafal, misalnya kita mulai kenal, oh surah-surah pendek itu kayak gini, akhirnya ada tambahan bacaan-bacaan sholat, sampai akhirnya kita kan ada rasa gatal gitu, kayaknya ih kayaknya aku pengen deh bacaanku dibenerin gitu, aku pengen deh setoranku disimak, hafalanku didengerin orang lain gitu, sampai akhirnya nanti pasti dia jadi nyari guru, nyari temen belajar bareng, dan nanti akhirnya ilmu dia ke-upgrade terus. Pokoknya nggak ada kata kamu nggak pantas jadi seorang menghafal Al-Quran gitu, kamu nggak bisa jadi seorang menghafal Al-Quran, apalagi kamu nggak bakat jadi seorang menghafal Al-Quran, tuh nggak ada. Pokoknya kalau ada niat-niat kayak gitu tuh mulai aja dulu, nanti kesananya pasti bakal timbul rasa-rasa pengen ini, pengen itu, Iya, coba ini, benar-benar. coba itu gitu. Jadi kalau pengen nyari lingkungan yang baik itu kita harus mulai dari kita dulu Iya, juga ya, gitu ya. Kita harus mau maksa diri sendiri dulu gitu. Iya, benar-benar. Karena nanti akan dipertemukan gitu ya Kak Nanas ya. Iya. Terus kalau boleh nanya lagi nih, Kak Nanas kan udah lama nih jadi motivator Quran, udah lama lah bersama dengan Al-Quran gitu ya. Pernah kan pasti ngerasa futur, ngerasa imannya turun, pernah nggak tuh? Pernah dong. Dan apa tuh yang Kak Nanas lakuin selama lagi di posisi itu? Nah, kalau futur tuh kan kita pecah dua ya. Ada futur yang sederhana, futur-futur ringan kayak tiba-tiba males gitu kan. Iya. Tiba-tiba pengen ini, pengen itu, nggak mau ngafal, nggak pengen murajaah. Ada futur berat. Futur berat tuh biasanya karena misalnya fase pendewasaan nih kalau umur-umur kita kan. Tiba-tiba ditimpa ujian apa yang kayaknya nggak ada pegangan, ngerasa nggak ada motivasi, dan nggak ada lagi orang yang biasa perhatian sama kita, biasa ngingetin kita untuk sholat kah atau ngaji atau murojaah, tuh tiba-tiba nggak ada gitu kan. Nah, kalau misalnya futurnya futur-futur sederhana ya biasanya aku ya udah turutin aja diri kita lagi pengen apa. Kadang kalau perempuan kan biasanya makanan kan larinya tuh kan, suka pengen makanan atau suka pengen healing, ya udah diturutin dulu, tapi harus janji setelah itu mau tancap gas lagi. Nah tapi kan kita nggak bisa percaya nih sama diri sendiri, mau nggak dia bener-bener abis healing diajak tancap gas tuh nurut. Nah cara terampuhnya lagi-lagi harus punya guru, harus punya orang yang bimbing. Pokoknya harus ada satu sosok yang kita takutin lah. Kalau aku nggak setoran nanti aku diapain sama dia gitu. Kalau aku nggak setoran nanti aku gimana, nanti aku kena hukuman. Pokoknya harus ada sosok yang kita takutin supaya sefutur-futurnya kita selalu mau untuk diajak tancap gas lagi. Itu kalau futurnya futur-futur sederhana ya, yang kayak tiba-tiba males gitu loh. Tapi kalau misalnya futurnya berat, aku pernah 3 tahun itu kayak kehilangan diri seorang Anastasia gitu. Kenapa tuh? Kok bisa? Karena ya tadi mungkin itu fase pendewasaan kali ya. Aku yang dulunya childish tiba-tiba dapat pengalaman yang kayak gini, ujian yang kayak gini itu kayak goyang banget. Yang tadinya aku punya pegangan sebelah kanan sebelah kiri, tiba-tiba dua-duanya hilang gitu. Kayak aku harus memopang kakiku sendiri, sementara aku nggak tahu arahnya selama ini kayak gimana. Aku harus seperti apa. Nah di situ yang aku lakuin pertama adalah ya udah terima dulu deh. Perasaannya lagi kayak gimana, dicerna dulu. Oh ternyata perasaanku lagi marah, lagi nggak terima, lagi sedih, lagi ngerasa berat gitu kan. Terus setelah aku nerima perasaan itu, aku tanya sama diriku, kamu mau apa? Kamu mau aku apain gitu kan? Oh ternyata dia cuma pengen diistirahatin sebentar, terus didengerin apa yang dia mau gitu. Jadi diturutin aja, misalnya kita mau healing ya udah healing aja gitu, Iya, selama nggak apa-apa. masih baik ya, di ranah yang baik, iya. jangan sampai melenceng gitu ya. Terus lagi nggak Nanas ya. maksiat gitu kan? Iya, Ya nggak apa-apa benar-benar. lah, kita juga manusia kan. Pusing mumet mau healing, mau pergi ke sini, Dulu aja, turutin aja apa-apa, gitu iya. ya. Iya benar-benar. Itu kan juga salah satu bukti kita sayang kan sama diri sendiri. Iya, betul. Jangan juga selalu terabas apapun yang ada di depan mata karena target gitu juga zolim kalau kayak gitu kan. Masya Allah, iya. Coba dong Kak Nanas ceritain, ada nggak satu momen yang sangat terkesan buat Kak Nanas nih? Atau beberapa momen deh, boleh yang nggak bisa terlupakan gitu, yang bisa jadi motivasi Kak Nanas sampai sekarang.
Pertama tuh ada dua mungkin ya. Yang pertama itu murojaah bareng bunda. Aduh, terlalu. Murojaah bareng bunda di kamar. Jadi selama bunda sakit itu kita tetap setoran. Kadang tuh guru Masya bunda yang Allah. datang. Kadang kita kuatin diri untuk diantar ke tempat bunda setoran gitu. Kadang lewat telepon. Masya Sampai Allah. waktu itu bunda nggak sadar, terus dibius gitu kan ya. Nah itu pas mau sadar tuh kan biasanya kalau orang dibius tuh pasti dia ngulangin apa yang terakhir kali dia lakuin. Nah itu bunda pas sadar dari biusan belum sadar, tapi kayak udah sadar tuh belum sadar gitu. Itu bunda tuh murojaah hafalannya. Masya Allah. Nah yang paling aku nggak bisa lupa itu momen-momen sore, pagi, malam itu selalu murojaah bareng bunda di kamar. Aku inget banget waktu itu ayatnya itu surah Al-A'la yang apa namanya, ada Yahyanya itu loh akhirnya. Nah itu sama yang wa umli lahum inna kaidi matin, itu kita ulang bareng-bareng. Itu momen yang nggak pernah terlupakan. Kayaknya mau jadi seorang siapapun Anastasia nanti gitu bertahun-tahun ke depan, itu bakal jadi momen Terharu ya. terindah deh. Itu yang pertama. Terus yang kedua di waktu murojaah disimak bunda di pelataran Masjid Nabawi. Masya Itu nggak bisa lupa Itu sih. posisi bunda udah sembuh berarti ya? Nah Tahun itu berapa tuh yang di Masjid Nabawi? Aku nangis aku. Keren banget, Masya Allah. 2020 kalau nggak salah umroh, kan tuh bareng-bareng juga kan sama. Oke, itu jadi dua momen yang gak bisa Kak Nanas lupain ya. Berarti waktu bunda sembuh itu Kak Nanas udah hatam ya? Hatam ziyadah 30 juz, terus lanjut 1 tahun di tempat Syekh Ali Syekh Ali Jaber almarhum ya. Nah terus lanjut kemana lagi tuh SMA-nya? Aku SMA fokus ke paket sekolah terbuka. Oh iya, sekolah terbuka. Terus akunya fokus ngajar di rumah sama tetap terusin kiroatnya gitu. Yang ini juga ya, sambil ngonten juga ya? Sambil ngonten juga. Kalau boleh tahu tuh Kak Nanas kan rutin banget tuh ngontennya. Punya tim nggak Kak Nanas? Atau emang ngedit sendiri? Sendiri. Masya Allah, semuanya ngedit, semua Iya, bikin sendiri. naskahnya. Awalnya dulu yang waktu aku masih sering-sering ngambek itu, dia dibantuin di bunda banget pokoknya yang handle. Tapi kesini-sini aku tanggung jawab sama diri sendiri. Pokoknya dari ngatur kayak gini nih, lighting apa segala macam, terus naskah, niche-nya apa, terus kontennya, tag videonya, editingnya, uploadnya, semuanya jawabin netizen pun aku. Cuma kalau sekarang ya udah ada 1-2 orang yang bantuin. Pasti ada dorongan dari bunda juga ya. Ada nggak kata-kata bunda yang Kak Nanas inget yang sangat menjadi dorongan buat Kak Nanas nih? Bunda tuh selalu bilang kalau misal sejauh apapun kamu jalan di dunia ini, maksudnya sesukses apapun kamu, mau jadi siapapun kamu, jangan pernah lupa kalau kamu tuh seorang penghafal Al-Quran. Ada Al-Quran gitu yang kamu bawa. Sedih banget. Tisu dong. Masya Allah ya Anas. Kadang aku tuh ngerasa insecure gitu ya. Beneran. Karena aku juga, kita satu pesantren ya dulu. Aku juga pernah nyelesain hafalan, tapi berat gitu buat aku. Jadi aku yang berat gitu buat aku istiqomah. Iya. Padahal lingkungan aku sekarang nih kuliah baik juga. Tapi emang bener yang kamu bilang, kita tuh butuh guru, butuh lingkungan yang mendorong gitu kan, biar kita tetap istiqomah di jalannya gitu. Kadang aku ngerasa terlalu jauh dari Allah gitu kan. Aku dulu pernah jadi penghafal Quran, padahal harusnya kita nggak jadi mantan penghafal Quran kan. Murojaah tuh seumur hidup. Makasih Anastasia. Aku by the way guys, pertama kali aku ngajar Al-Quran itu di rumah tahfiznya Anas ya. Rumah tahfiz apa namanya? Aku pertama kali ngajar Al-Quran itu di rumah tahfiz Anastasia. Dan aku mendengar cerita keluarganya ya, didikan bundanya. Itu sangat memotivasi aku sampai sekarang. Sampai akhirnya aku berhenti ngajar di sana ya, karena ada kesibukan lain, kuliah dan lain-lain gitu. Sampai sekarang aku masih inget semua kata-kata bunda kamu, terus pengalaman aku ngajar di rumah tahfiz kamu. Itu pengalaman yang sangat berharga. Aku berterima kasih banget sama kamu, sama keluarga kamu. Terus juga Masya Allah ya, seorang Anastasia ini adik kita gitu.
yang sekarang umurnya berapa? 19. 19 tahun, kelahiran 2005, tapi udah menjadi hafizoh di umur 13 tahun ya. Dan sekarang udah menjadi penulis yang judulnya Penghafal Al-Quran juga manusia. Itu Masya Allah banget ya. Teman-teman boleh ditayangin gak nih? Buat dikasih lihat. Sama buku fisiknya boleh minta gak? Buku fisiknya. Sama boleh ditayangin ininya, bukunya, Mas. Masya Allah. Nah ini buku pertama kamu ya, yang ditulis Kak Nanas Anastasia Putrian Khaira, Penghafal Al-Quran juga Manusia. Ini waktu pertama kali dia launching buku ini, aku sangat tertampar gitu ya. Kayak aku ngerasa pertama insecure, aku ngerasa sedih karena aku nggak bisa aku ngerasa jauh gitu dari Al-Quran ya Nas. Aku sangat kagum dengan kamu. Kalau boleh dijelasin, ini isinya tentang apa nih? Penghafal Al-Quran juga manusia. Pengalaman-pengalaman Kak Nanas kah atau gimana? Aduh maaf ya sih. Jadi melo ya. Iya jadi melo karena aku Masya Allah aku seneng banget ketemu kamu Anas, ketemu kamu lagi udah lama. Boleh dijelasin gak nih isi dari buku ini sedikit aja gitu. Jadi ini sesuai banget sama judulnya. Ini kan Penghafal Al-Quran juga manusia. Sebenarnya kalau dibilang dari pengalaman, iya diambil dari pengalaman, tapi itu lebih ke menumpahkan perasaan si buku itu. Jadi awalnya itu kan nulis buku ini karena self healing ya. Kita kan punya caranya masing-masing untuk kembali nge-refresh diri. Nah aku tuh suka banget nulis gitu. So aku mikir kayaknya kalau misalnya nulisnya buat aku doang manfaatnya kurang deh. Iya benar. Jadi aku tebar. Nah isinya itu ya kayak perjalanan kita gitu loh. Kadang kita sebagai seorang penghafal Al-Quran dianggap ya kayaknya nggak mungkin dia ngelakuin dosa gitu. Kayaknya nggak mungkin dia futur. Kayaknya nggak mungkin dia itu melenceng gitu. Sementara kita juga manusia, apalagi anak muda. Kayaknya emang lagi struggle-nya tuh. Kayaknya emang lagi zigzag-zigzagnya perjalanan gitu kan. Iya benar. Makanya aku pengen ngasih pengertian ke orang-orang melalui buku ini kalau penghafal Al-Quran juga manusia. Jadi kalau misalnya bagi penghafal Al-Qurannya, kalau dia ngelakuin kesalahan atau arus dunia itu ngebawa dia jalan terlalu jauh sampai dia tuh udah ninggalin hafalannya, ninggalin jati diri sebagai penghafal Al-Quran, terus tiba-tiba ada bel untuk pulang, itu tolong pulang. Karena dia tetap punya jalan khusus dari Allah untuk pulang. Jalan dia nggak akan sama orang yang nggak menghafalkan Al-Quran. Dia tetap punya jalan khusus, jadi tolong pulang. Itu kalau dari si penghafal Al-Qurannya. Jadi seburuk apapun kamu tetap seorang penghafal Al-Quran. Tolong yang diperbaikin dirinya, jangan tinggalkan hafalannya. Dan untuk orang-orang yang bukan penghafal Al-Quran, kalau ngeliat penghafal Al-Quran salah, itu tegur secara manusia aja. Karena kita sama-sama manusia gitu. Betul. Kan itu bisa futur, bisa salah. Bukan malah kayak di hardik, kok penghafal Al-Quran gitu. Yang salah tuh bukan Al-Qurannya ya, tapi emang kitanya yang manusia gitu kan. Iya benar. Masya Allah, ini kalau misalnya mau pesen bisa kemana nih Kak Nanas? Bisa ke admin yang ada di bio aku. Oke, di bio Instagram Kak Nanas ya. Mungkin nanti bisa ditampilin Instagram Kak Nanas di sini ya, Anastasia Khaira. Atau di akunnya dia, nunro.id. Oke, Masya Allah ya Kak Nanas. Oke deh, terakhir ya. Pesan nih dari Kak Nanas buat teman-teman semua, sobat Al-Hikmah TV, termasuk aku pribadi gitu ya. Gimana? Apa pesan yang mau Kak Nanas sampein gitu buat kita? Mungkin aku sesama penghafal Al-Quran gitu ya. Aku mau nyampein pertama tadi, sejauh apapun arus dunia ngebawa kita, kalau tiba-tiba ada bel untuk pulang, tolong pulang. Gak usah mikir kita udah sekotor apa, kita udah sejauh apa, kita udah serusak apa, pulang aja dulu. Kita tetap punya jalan khusus untuk kembali ke pelukan Allah. Yang pertama. Terus yang kedua, sebagaimana kemarin Allah bisa bikin kita sebahagia itu lewat jalan kita menghafal Al-Quran. Allah bisa memuliakan kita setinggi itu. Begitupun ketika kita melalaikan Al-Quran, Allah bisa segitunya menghinakan kita di hadapan manusia. Jadi tolong jaga diri kita sebagai penghafal Al-Quran. Kemanapun kita pergi, tolong ingat kita tetap penghafal Al-Quran. Masya Allah, syukron, jazakillah khairan Anas. Makasih ya udah mau diundang ke podcast Sisi Perempuan ini. Makasih juga, aku senang banget. Ya Allah, aku ini terharu banget. Banjir ya. Terharu banget. Ya Allah, terima kasih, syukron ya Anas. Semoga nggak kapok diundang ke sini lagi. Enggak dong.
Oke, cukup dari kita. Sekian, sampai jumpa lagi di podcast Sisi Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi lembaga terpercaya adalah visi Lajnas Mandiri Amal Insani. Terpercaya dalam pengelolaan dana sosial Islam di lingkungan Bank Mandiri dan masyarakat. Lajnas Mandiri Amal Insani berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan kolaborasi dalam mewujudkan kebermanfaatan zakat yang lebih luas.